ternyata ada penelitian IQ anak-anak kita, anak-anak Indonesia ini ternyata ya sekitar 80-an. Sementara luar negeri itu sudah di atas 100. Oleh karenanya, satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah anak bangsa kita ini harus banyak asupan gizi. Betul. Nyambungnya itu ke sana. Betul. Di antara asupan gizi ya protein. Makanya kemudian pemerintah agar supaya eksplorasi potensi itu, pemberdayaan potensi itu semakin maksimal, maka dari hulu hingga hilir pemerintah mencanangkan 2026 ini swasembada protein. Jawa Timur ini kontributor terbesar untuk ikan. Eksportir ikan nasional 28%-nya dari Jawa Timur dan itu tertinggi. Bagaimana kemudian potensi yang dimiliki oleh Jawa Timur ini benar-benar ada connecting untuk bisa mencukupi kebutuhan protein MBG khususnya Jawa Timur dan tentu umumnya ada nasional. Jadi kebutuhan MBG itu ya di suppliernya adalah ya dari potensi lokal. Ini baru pemerintah memberikan sarana, fasilitasi, afirmasi yang linier, ya, yang linier. Pemerintah punya program, pemerintah ada uang, kemudian yang ngisi adalah lokal wisdomnya. Pemerintah tahun 2026 ini akan menempatkan anggaran 20 triliun. 20 triliun. Separuhnya anggarannya Pemprov Jatim. Pemprov Jatim itu APBD-nya 30 triliun. Lebih dari setengahnya. 70%-nya. 20 triliun. Untuk peternakan yang ini menjadi debatable. Agar pemerintah ini tidak membuat pabrik ternak sendiri. Satu, akan mematikan peternak-peternak yang sudah ada menjadi kompetitor kan? Oh iya. Yang kedua, untuk peternaknya sudah punya pabrik-pabrik. ada kekhawatiran jangan-jangan oligarki. Baik. Oleh karenanya kebijakan pemerintah ini perlu direview. Tetap uang digelontorkan, tetapi polanya yang dirubah. Bukan membuat ternak baru, tetapi memberikan modal dengan bunga lunak, memberdayakan para peternak yang sudah ada. Halo, selamat datang di podcast Kios Koran, ruang baca dan juga ruang bicara dari Titik Kreasi Production. Dan kami berdiri di tengah-tengah, netral, independen, dan tidak berafiliasi pada siapapun. Dan juga pastinya di sini kita akan menguji setiap fakta yang ada. Dan juga setiap suara juga pasti akan dihargai. Dan kita akan buka lembaran hari ini bersama Kios Koran. Karena bersama saya, Dedi Evan Gaumet, saya gak sendiri karena saya sudah berada di tengah-tengah, bukan di tengah ya, di depan seorang beliau, ini dari Ibu Hajah Ani Maslahah SPD MSI selaku Ketua Komisi B PKB Perekonomian. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita akan membahas tentang kesiapan Jatim mendukung swasembada protein 2026. Betul protein ya? Protein. Tapi sabar dulu Bu, jangan buru-buru langsung masuk. Tapi saya pengen tahu Ibu dulu basicnya apa sih Bu kalau boleh tahu? Ya, kalau lihat titel saya SPD, iya, so pasti guru pendidikan, saya. betul. Saya S1-nya di UNESA. Oke. S2-nya? Kemudian S2-nya di UNER. Oke. Linear dengan pekerjaan, masuk di PSDM, politik. Wah. Maka sebelum saya di DPR memang guru. Oh, basicnya guru? Saya guru dulu. Guru saya apa, Bu, sempat guru di SMK UPM Sepanjang. Dari tahun? Gurunya tahun 95. Wah, karena saya belum lahir itu. Iyalah. Saya ini ibumu kira-kira kayak gitu ya. Jadi saya manggilnya mama ini. Mama. Jangan nanti minta sangu. Oke, dari tahun 95. Saya 91. 91 untuk
S1-nya. Oke. Hingga 95, kemudian saya coba CPNS tahun 97. Oke. Tapi enggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Saya akhirnya kerja di swasta. Oke. Sampai 2004. Lumayan lama ya, Bu, ya? Iya, lumayan ya. 2004 kebetulan saya background-nya aktivis, Mas. Saya aktivis baik di kampus maupun di masyarakat. Di masyarakat itu waktu itu saya IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Saya pernah ketua ranting, ketua kecamatan, aktif ketua juga ya, Bu ya, kabupaten. masa mudanya Hingga luar saya di biasa. Provinsi Jawa Timur. Saya juga pernah di Fatayat, Jawa Timur. Intinya saya aktivis di Badan Otonom Perempuannya NU, juga di Kaukus Perempuan Politik Indonesia, begitulah. Yang kalau di kampus ya HMJ dulu ya, kalau sekarang kan BEM ya. BEM, betul. Senat. Dulu istilahnya HMJ. HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Iya. Belum ada sampean. Belum. Saya sudah BEM, Bu, begitu saya masuk udah BEM istilahnya. Iya. Jadi itu sih sekilas karena saya aktivis, maka ketika tahun 98 PKB berdiri difasilitasi oleh atau dibidani oleh Nahdlatul Ulama hasil keputusan Muktamar NU ke-30 di Lirboyo. Saya sudah masuk politik tapi belum nyalek kala itu. Oke. Saya masuk di bidang kemahasiswa, pemuda dan mahasiswa. Masuk bidang. Sudah ini enggak CPNS lagi, Bu? Udah enggak nyoba lagi ya, Bu ya? Enggak. Hanya begitu sekali udah. Hanya sekali. Sekali enggak keterima, enggak lolos. Akhirnya saya berarti jalannya enggak di situ. Iya, betul. 2004 saya nyalek hingga saat ini. Alhamdulillah. Dan sekarang kita akan membahas tentang mendukung swasembada protein 2026. Nah, ini ada hubungannya dengan MBG nggak sih, Bu? Pasti ya. Jadi pemerintah, jadi gini, ternyata ada penelitian IQ anak-anak kita, anak-anak Indonesia ini ternyata ya sekitar 80-an. Sementara luar negeri itu sudah di atas 100. Itu dalam arti apa, Bu? 80, 100? Ya IQ. Oh, IQ-nya. IQ-nya. Oh, kan dulu kan 100 ke atas semua ya, Bu ya? Iya, rata-rata. Saya ngomong rata-rata. Rata-rata nggak semua berarti ya? Iya, nggak semuanya. Rata-rata. Berarti 50% ke atas, Bu? Iya, kira-kira kayak gitu. Sementara luar negeri ada di atas masih 100 semua. Ya. Oleh karenanya, satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah anak bangsa kita ini harus banyak asupan gizi. Betul. Nyambungnya itu ke sana. Betul. Di antara asupan gizi ya protein. Ya. Yang terbesarnya kan protein. Betul. Nah, protein itu ya kalau nggak hewani ya nabati. Maka ikan menjadi bagian penting. Makanya kemudian pemerintah agar supaya eksplorasi potensi itu, pemberdayaan potensi itu semakin maksimal, maka dari hulu hingga hilir pemerintah mencanangkan 2026 ini swasembada protein. Oke, difokuskan di proteinnya karena untuk gizi dan pengaruh dari IQ yang memang itu jauh tertinggal ya, Bu. Yang kedua, Jawa Timur ini kontributor terbesar untuk ikan. Eksportir ikan nasional 28%-nya dari Jawa Timur dan itu tertinggi, terbesar. Kenapa? Karena kalau ngomong ikan itu kan ada dua. Ada ikan tangkap. Kalau ngomong tangkap berarti laut. Ada ikan pembudidaya berarti tambak. Berarti memang sengaja dibudidayakan. Ikan tangkap ini kita nomor 1 nasional. Hasilnya, hasil produktivitas kita, hasil tangkapan kita. Kalau pembudidaya kita nomor 3. Setelah NTB, Sulawesi dan Jawa Timur. Artinya pada sisi ini Jawa Timur oke banget. Betul. Sisi kontributor PDRB, ikan ini ikan pertanian itu hampir 12%. Yang terbesar memang kita industri pengolahannya. Untuk pengolahannya. Kita 60%. Industri pengolahan kita UMKM istilahnya kayak begitu. Itu 60%. Nah, sementara sektor real pertanian perikanan kita di angka 12, tepatnya 11,96%. Artinya memang tinggi aset kita terhadap itu, maka perlu potensinya besar. Potensinya besar.
Oleh karenanya kami kemarin menginisiasi raperda tentang perlindungan pemberdayaan budidaya ikan dan petambak garam. Petambak garam. Sudah kita terakhir kemarin kita lakukan pembahasan, sudah paripurna, tinggal menunggu hasil evaluasi Mendagri yang insya Allah dalam minggu ini sudah turun, sehingga tahun akhir kado terindah untuk petambak dan pembudidaya ikan Jawa Timur adalah perda itu akan kita sahkan di tahun ini. Maka 6 bulan dibuatkan regulasi lebih rigid tentang tata kelolanya, teknis sistemnya, namanya Pergub. Maka Juli 2026 akan bisa start kira-kira kayak begitu. Oleh karenanya kalau dikatakan apakah nyambung dengan MBG, pasti. Bagaimana kemudian potensi yang dimiliki oleh Jawa Timur ini benar-benar ada connecting untuk bisa mencukupi kebutuhan protein MBG khususnya Jawa Timur dan tentu umumnya ada nasional. Besar harapan kita begitu. Jadi kebutuhan MBG itu ya di suppliernya adalah ya dari potensi lokal. Ini baru pemerintah memberikan sarana, fasilitasi, afirmasi yang linier, ya, yang linier. Pemerintah punya program, pemerintah ada uang, kemudian yang ngisi adalah lokal wisdomnya dari daerah setempat. Maka kemudian perputaran itu akan terus dari mengalir, dari petani garamnya juga. Seperti itu yang kita inginkan. Akhirnya benar-benar pertumbuhan ini bottom up, nilai growth-nya, pertumbuhannya ini benar-benar dari bawah. Inilah yang akhirnya kesejahteraan masyarakat akan semakin dekat, semakin dekat dengan kebijakan pemerintah, kira-kira kayak begitu. Baik. Dengan banyaknya potensi dan besarnya yang dimiliki Jawa Timur, nah ini tantangannya apa, Bu? Ya, kalau pasti kan banyak tantangan-tantangan siap dihadapi di depan ini, Bu. Hasil dari kita FGD, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita sudah ada perda tentang perlindungan pemenang FGD, kemudian public hearing, kita reses, kita kunjungan kerja, sidak dan lain sebagainya. Yang pertama, batas antara laut dengan sungai, bibir sungai yang mengarah kepada tambak ini hampir se-Jawa Timur ini kurang maksimal. Akibatnya kalau saya ekstrim di Sidoarjo itu ketika laut itu pasang, sungainya sudah dangkal, ada beberapa buaya yang masuk ke tambak. Ini salah satu kejadian sudah 2-3 tahun ini di Sidoarjo. Yang harus ditanggulangi itu ya, Bu? Ya, jadi pembatas antara wilayah laut, sungai ke wilayah tambak. Ya, ini yang hampir, ya karena memang itu kan infrastruktur bangunan yang udah 20-30 tahun ya masa Orde Baru, sehingga memang perlu lakukan revitalisasi dan tentu ini harus ada intervensi pihak pemerintah bersama-sama, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Karena kalau ngomong tambak itu sebenarnya kewenangannya lebih pada kabupaten kota. Jawa Timur itu provinsi itu hanya yang mengurusi lintas kabupaten kota. Makanya harus bareng-bareng. Sementara sungai, muara sungai yang dari laut itu kewenangannya pusat. Nah, inilah yang harus bersama-sama untuk menangani itu. Yang kedua, pendangkalan sungai. Jadi dangkal sungai ini impactnya banyak. Selain kemudian tambak ketika meluap airnya, akhirnya batas antara tambak satu dengan tambak yang lain ini kan hilang. Kalau sudah hilang, tinggi airnya, debit air terlalu tinggi, akibatnya kan kasihan. Ini ikannya siapa yang lari-lari kira-kira? Takutnya dari sebelah sini pindah sana, nonggo, ikannya nonggo. Karena debit airnya di atas tanggul. Nah, ini yang sering terjadi karena memang sangat dangkalnya sungai tadi itu. Tidak hanya di Sidoarjo, hampir banyak lah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bibit, Mas. Jadi kadang kenapa sih beberapa tambak ini ndak dikelola dengan baik? Bibit.
yang kadang ketika waktunya semai itu nurunin bibit itu ini ya? Mengalami krisis. Bibitnya berarti sedikit. Belum cukup lah untuk memenuhi kapasitas ya, memenuhi kebutuhan dari para pembudidaya. Yang keempat, kecanggihan teknologi. Satu di antaranya cold storage, es pendingin. Ngomong ikan itu kan ketika ada di atas air dalam waktu 1 menit 2 menit kan meninggal. Meninggal, mati ya. Iya, mati. Lebih ke hewani ya. Mati, kalau sudah mati itu kan basi pasti. Betul. Kalau sudah basi apa? Harganya pasti turun. Inilah kemudian perlu ada fasilitasi oleh pihak pemerintah. Bagaimana pemerintah itu membangunkan cold storage yang bisa biar tetap fresh gitu. Ya, yang bisa dipakai oleh para nelayan, para pembudaya ikan native dengan cara retribusi. Sidoarjo, kebetulan saya kan tinggal di Sidoarjo, ada cold storage besar tapi miliknya swasta. Nah, akibatnya ya namanya milik swasta kan tentu lebih mahal. Tapi kalau milik negara kan tinggal retribusi saja lebih murah. Nah, kemarin kita pada saat FGD, saya tahu, kebetulan saya tinggalnya di dekat Puspa Agro. Puspa Agro ini kan milik Jawa Timur ya. Betul. Itu ada 3 cold storage gede. Besar-besar. Sidoarjo ini kan salah satu pembudidaya ikan nomor 3 lah, terbesar Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya. Maka itu saya pikir bisa difungsikan untuk nitip dengan tinggal ya benar seperti itu. Nah, hal yang lain tantangannya itu fluktuasi harga. Selama ini jeritan masyarakat petambak itu belum mampu akses pabrikan. Jual langsung ke pabrik ikan itu belum mampu. Berarti selama ini jualnya langsung akhirnya ke tengkulak, ke pengepul. Lah, nyarisnya antara on farm petani asli ya, petambak asli dengan off farm yang memediasi mengelola ini namanya yang pemodal. Badinya itu banyak pemodalnya. Ini berarti yang berakibat kepada peternaknya ya, Bu. Iya, pembudidaya. Ya, on farm istilahnya. Ini yang akhirnya tantangannya itu NTM. Apa itu, Bu? Nilai tukar pembudidaya ikan. Kalau ikan tangkap NTN, nilai tukar nelayan. Kalau ini NTPI, nilai tukar pembudidaya ikan. Jawa Timur ini belum menggembirakan. Kalau dihitung persen itu masih di bawah nasional. Nasional itu NTN itu 102, 103. Kita masih 94, 97 lah. Kisaran itu masih di bawah. Artinya kesejahteraannya masih belum linier dengan swasembada yang diberikan kontributor mereka kepada kita. Ini yang perlu kita fasilitasi. Satu di antaranya ya itu tadi meningkatkan kualitas hasil tangkapan, hasil ikannya untuk bisa bertahan lebih lama supaya harganya masih bisa kuat. Yang lainnya juga memediasi kerja kemitraan dengan cara membentuk asosiasi atau koperasi. Itu di Perda kita itu kita atur seperti itu untuk bisa langsung akses pabrikan. Jadi beberapa petambak bisa kumpul jadi satu dalam satu koperasi untuk bisa akses, untuk bisa langsung menjual kepada pabrik ikan. Karena pabrik ikan itu kan butuh sustainability-nya. Iya, betul. Kesinambungan, keberlanjutan. Lah kalau per individu ada kekhawatiran pabrik akhirnya terjadi stagnasi, stoknya kurang, maka perlu berhimpun, berasosiasi atau bareng-bareng berkooperasi. Jadi salah satu persoalannya adalah kesejahteraan tadi itu. Nah, lain hal itu juga pupuk, Mas. Selama ini yang di cover untuk subsidi pupuk itu kan baru di unsur pertanian ya. Iya, betul. Perikanan masih belum. Berarti ikan dalam perikanan beli butuh sendiri pupuk juga. Sehingga ini kemarin ceritanya masyarakat Tanggulangin. Kebetulan kita 3 minggu lalu itu melakukan ini public hearing jeritan pembudidaya ikan Tanggulangin itu. Udang ketika beli bibit, angkanya per kilonya 16.000. Beli bibit 16.000 1 kilo.
ketika panen dalam waktu 3 bulan, udang itu rata-rata 3 sampai 4 bulan. Berapa harganya? 14.000. Duh, kok turun? Nah itu yang Kan saya harusnya katakan. kalau panen kan ketika fluktuasi harga tadi itu. Oke, tapi sebenarnya Sering rentannya kita ini ketika panen raya, entah itu padi, ya kan, entah itu ikan, itu harga akhirnya jatuh, hancur ya, Bu, ya? hancur. Kenapa? Karena ndak ada HPP. Oh, oke. Alhamdulillah hari ini padi sudah ada, beras Oke, sudah ada, ya baik. kan, 6,5. Akhirnya sekarang seneng para petani, ada yang 7.000, ada 7,5. Kenapa? Karena batas ambang HPP-nya ada. Sudah ada. Nah, berarti selama ini untuk perikanan itu yang menentukan harga dari tengkulak itu, Bu? Harga pasar. Pasar itu ya tengkulak. Ya, Mbak, ya kayak bebas aja, Iya, suka-suka. bebas saja, suka-suka. Berarti kan akhirnya merugikan satu pihak dong. Itu yang saya katakan bahwa nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudaya ikan kita masih belum signifikan. Oke. Ini yang menjadi PR kita untuk bisa bagaimana perda ini menjawab dari berbagai persoalan, salah satunya meningkatkan kesejahteraan. Nyambungnya di sana. Terus Kalau dari bagaimana Bu untuk memastikannya? Memastikan harga itu tetap terjangkau ke masyarakat, terutama golongan bawah nih. Salah satu fasilitasi kemitraan antara pabrikan dengan pembudaya ikan. Pembudaya ikan dibentuk dulu, koperasi dulu, Oke. asosiasi. Yang kemudian pemerintah memberikan intervensi, mengkonekkan. Misal di Sidoarjo ini ada 5 kalau nggak salah pabrik ikan besar. Di Buduran ada, di Tulangan ada. Tapi para pembudaya ikan sekalipun gede di Sidoarjo nggak bisa langsung jual ke pabrik. Jual ke pabrik dengan jual tengkulak itu harganya beda. So pasti lebih mahal ke pabrik. Karena ada bati di tengkulak tadi. Iya, Pabrik ini lebih banyak beli di tengkulak. Beli di pengepul tadi karena itu. tengkulak ini sudah mengumpulkan dari apa namanya? Jadi di perda budaya kita tadi itu ada tulisan, ada salah satu bentuk pelindungannya apa? Kepastian pasar. Bagaimana untuk bisa menjamin kepastian pasar? Satu di antaranya difasilitasi cold storage agar kualitas tangkapan atau produksi Tetap fresh tadi ya, itu Bu, ya? tetap fresh, harganya masih bisa bertahan. Yang kedua, para pembudaya ini bisa langsung direct menjual hasilnya ke pabrikan sehingga harganya tentu akan berbeda. Oke, harganya akan Lebih tertata tinggi. ya? Lah pabrik ini kan butuh keberlangsungan. Iya, butuh Maka stok yang banyak itu ya, tadi. tidak hanya banyak sustainability. Tiap hari butuh Selalu sekian, ada. harus selalu ada. Maka butuh asosiasi, butuh koperasi. Lah yang membentuk asosiasi, koperasi, izinnya itu adalah pemerintah. Ini yang Oke, kita baik. fasilitasi dalam perda itu. Satu di antaranya itu. Maka akhirnya ada peningkatan harga. Karena gini, kemitraan itu kan sebelumnya harus buat MOU, perjanjian. Iya. Lah perjanjian ini yang memfasilitasi pihak pemerintah. Oh, Menjembatani lah iya, kira-kira. menjembatani antara dari Yang pembudaya pada ke intinya pabrikan ya. Rakyat, masyarakat, pembudaya ikan tidak merugi. Oke. Itu salah satu ikhtiar, salah satu upaya yang harus bisa dilakukan. Untuk pembentukan koperasi sendiri itu nanti akan dibentuk dari pemerintah kan, Ibu ya? Fasilitasi. Fasilitas ya, Iya. untuk membentuk koperasi akhirnya para pembudaya ini bisa ke pabrikan. Iya, jadi nanti itu ada beberapa UPD yang menangani. Iya. Ya, kalau ngomong koperasi maka Dinas Koperasi UMKM, yang kalau ngomong pembudaya ikan maka DKP-nya, Dinas oke. Kelautan Perikanannya, kira-kira. Kalau ngomong tata niaganya maka Indak, industri Perdagangan. perdagangan. Nah, satu lagi saya lupa. Untuk kepastian pasar, satu diantaranya karena hari ini erana digitalisasi, maka pemerintah memfasilitasi e-commerce, Oke, marketplace. Jadi kebetulan yang menangani ini adalah Infocom, jadi Dinas Infocom. Kita sudah ada maintenance, tapi memang perlu di-upgrade ya, perlu di-upgrade sesuai dengan kapasitasnya lebih diperkuat lagi, diperbanyak lagi. Iya. Satu di antaranya bahwa para
pembudidaya ikan termasuk nelayan. Bahkan kita akan expand tidak hanya pada sektor itu, tadi hampir semua sektor. Jadi kalau selama ini di swasta itu kan ada beberapa marketplace kan, ada Shopee, Lazada, gitu-gitu ya. Macam-macam Yang ya. tentu pajaknya kan lebih tinggi. Maka melalui ini mungkin salah satu UPTD yang akan menangani sehingga bentuknya retribusi tentunya harus lebih murah. Ini juga ketika marginnya itu kecil, rendah, hanya retribusi, tentu kan akhirnya diterimanya oleh para budidaya ikan ini kan masih tinggi. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa menjamin bahwa kesejahteraan mereka akan lebih tinggi, kepastian pasar mereka akan lebih terjamin, kira-kira seperti itu. Maka yang dilakukan adalah seperti itu yang saya tadi. Tapi itu possible Bu untuk di tahun 2026? Saya optimis karena Perda ini kan intinya fungsinya adalah melindungi, menertibkan, melindungi, memberdayakan. Tentu di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi karena miliknya Perda provinsi. Artinya ada lebih keharusan untuk melakukan afirmasi, intervensi. Harus tercapai ya Bu ya, mau kamu harus ini. Ya, harus tugas jalan. kami ini kan legislasinya, membuatkan piranti hukumnya dan kontrol. Maka bentuk kontrol ya nanti kita lihat aja seperti apa. Karena kalau ngomong implementasi kewajibannya eksekutif, gubernur dan dinas terkait kira-kira. Tapi saya optimis, mudah-mudahan. Amin. Apalagi ini seiring dengan pemerintah menargetkan swasembada protein tadi kan, tentu pemerintah juga akan diam. Betul. Salah satunya pemerintah akan melakukan revitalisasi pesisir laut utara. Kalau ngomong laut utara itu berarti kita ngomong Tuban sampai dengan Sumeneb. Di situ ada banyak penangkap ikan, penakar ikan, ada petambak kan begitu. Maka kami kok optimis begitu. Harusnya tentu bisa harus nih. sharing ya, harus bareng-bareng, harus bisa. Harusnya Harus bisa. bisa. Bu, dengan adanya swasembada protein ya tadi, apakah itu menjamin masyarakat kecil terjamin pemenuhan proteinnya? Harapannya sih begitu. Dulu kita ini ada program namanya Gemar Makan Ikan kan begitu, terutama kepada anak-anak sekolah. Itu udah lama banget ya Bu ya? Lama sih sebenarnya, Makanya kalau kemudian ada target pemerintah seperti itu, tentu nanti akan ada infrastruktur yang harus dibangun, kan ada afirmasi yang akan diberikan kepada para pembudidaya itu, yang kemudian tentu fasilitasi terhadap orang miskin ya bentuknya memang subsidi kan begitu. Bentuknya ada yang PKH, ada macam-macam. Harapannya dari itu kalau kita hasil produktivitasnya banyak, ya mau nggak mau ketika pemerintah menggelontorkan programnya kan harus ada namanya partisipasi masyarakat. Iya, betul. Kan sebuah kesuksesan pemerintah itu kan 3 pilarnya. Satu, pemerintah yang fungsinya membuat kebijakan. Kemudian yang kedua adalah pihak swasta yang mereka hidup berkembang ya antara dari atas kebijakan pemerintah dan kepesertaan masyarakat, sehingga ini akhirnya ada CSR dan lain-lain sebagainya yang harus diberikan kepada pemerintah. Kemudian pemerintah untuk rakyat. Yang ketiga adalah masyarakat. Apa bentuknya? Ya partisipasi. Sehingga saya kok meyakini kalau gerakan itu memang benar-benar disemarakkan pasti akan bisa terjadi. Mungkin sehingga ujungnya muaranya nanti ya IQ anak bangsa ini akan semakin tinggi, nyambungnya akan ke sana. Mungkin ikannya bisa diganti ikan salmon semua gitu, bisa nggak Bu? Ikan itu bergantung sesuai dengan hidupnya itu sesuai dengan kondisi di mana alamnya. Betul. Indonesia kan nggak ada. Mungkin. Tapi kenapa Bu kok program makan ikan itu enggak
dilanjutkan kembali? Sebenarnya dilanjutkan, cuma pushnya kurang menurut Mas saya. Kurang didorong ya. Mungkin lebih di ini lagi ya, dipromosikan lagi istilahnya. Makanya dengan target 2026 saya yakin nanti mungkin promo-promo ya. Iya. Apa ya? Gerakan-gerakan melalui posyandu yang paling cepat itu kan betul. melalui posyandu, melalui karena posyandu sampai saat pendidikan. ini masih kacang hijau, Bu. Iya, kadang ikan, kadang protein, telur, kan? telur. Jadi lebih didorong ke melalui media itu sih. Kembali lagi ke masyarakat kita tadi. Iya. Oke, Bu, kita ngomongin protein berarti kan tidak hanya ikan ya, Bu ya. Ada juga untuk unggas dan juga telur. Nah, ini untuk sektor unggas dan juga telur ini, Bu. Nah, ini apakah ada rencana konkret mendukung peternak rakyat di Jatim seperti kayak ikan itu tadi, ini Bu? yang menyenangkan. Pemerintah tahun 2026 ini akan menempatkan anggaran 20 triliun. 20 triliun. Separuhnya anggarannya Pemprov Jatim. Pemprov Jatim itu APBD-nya 30 triliun. Lebih dari setengahnya. 70% ya. 20 triliun. Untuk peternakan para peternak yang ini menjadi debatable. Saya setuju terhadap DPR RI. Ya, ada kemarin yang menyampaikan Mas Zainul kebetulan satu fraksi dengan saya PKB menyampaikan agar pemerintah ini tidak membuat pabrik ternak sendiri. Satu, akan mematikan peternak-peternak yang sudah ada menjadi kompetitor kan? Oh iya. Yang kedua, untuk peternak sudah punya pabrik-pabrik. ada kekhawatiran jangan-jangan oligarki. iya, Sementara 20 triliun ini adalah ya? uangnya rakyat. Iya. Melalui pajak dan retribusi. Oke, baik. Oleh karenanya kebijakan pemerintah ini perlu direview. Tetap uang digelontorkan, tetapi polanya yang dirubah. Bukan membuat ternak baru, tetapi mensuplai, memberikan modal dengan bunga lunak, memberdayakan para peternak yang sudah ada. Sehingga jadi disupport ya istilahnya. Disupport. Sehingga MPG ini akhirnya ya laju keuangannya itu ya dari peternak asli, bottom up istilahnya kayak begitu. Untuk peternak baru nggak bisa ya, Bu ya? Ya bisa. Berarti saya mau jadi peternak tapi 20 triliun, Bu. Iya, prioritas adalah peternak yang sudah ada. Sudah jalan. Saya setuju. Anda kan kelompok milenial ya. Gen milenial ya. Gen Z apa milenial? Saya masuknya milenial. Milenial. Bukan alpha ya. Wah, itu anak saya. Saya setuju. Tahun 2032 ini nanti kan puncaknya bonus demografi. Akan ada 67% usia produktif. Berarti diisi oleh Gen Z, Gen milenial ya. Gen old seperti saya. Ini hanya 30. Old. Senior. Maka saya setuju kemudian uang 20 triliun ini memunculkan peternak-peternak baru yang berasal dari bottom up. Sekaligus ini sebagai bentuk pengurangan TPT, tingkat pengangguran terbuka. Iya. Jadi juga. Jangan monopoli usaha kira-kira kayak gitu. Betul. Yang mendekatkan pada sistem oligarki. Karena kalau sudah demikian rakyat tertindas. Rakyat merasa ada kompetitor. Barangnya nggak laku, akhirnya pengangguran semakin merajalela. Iya kan? Bingung mau dilempar kemana nih, karena kan istilahnya kalau misalnya pemerintah bikin bikin pabrik peternak sendiri kan akhirnya lah saingan kita pemerintah nih, saingannya nggak kuat nih kalau saingan pemerintah. Iya. Oke, baik. Terus juga ini untuk memastikan ini, Bu, harga protein agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Untuk terutama kelas menengah ke bawah nih, Bu. Tapi untuk yang peternak tadi kan sudah ada HPP ya, Bu ya. Untuk yang ikan kan nggak ada. Nah, tapi ini untuk keseluruhan harga proteinnya, harganya yang bisa menentukan mulai daging. Iya, betul, keseluruhan. Saya lupa tadi. Sebenarnya kita itu ada 8 komoditi menjadi buffer stock, termasuk daging.
daging, ayam, termasuk unggas, telur, itu Jawa Timur tertinggi nasional juga. Artinya ngomong protein tinggi banget. Tapi saya setuju sama Mas tadi itu. Bagaimana kemudian partisipasi masyarakat gemar makan protein itu juga tinggi karena produktivitas itu tinggi. Karena kadang gini kita itu masyarakat kita itu ketika sing api-api begitu eman dimakan sendiri, dijual. Sehingga kita mungkin makan sisa-sisanya yang itu kadang-kadang itu mindset ya. Ini ya untuk kelas menengah ke bawah ya Bu ya. Mungkin untuk yang kelas ke bawah mungkin buat beli ikan yang mungkin sekilo 50.000, beliin nasi goreng lah, dapat 4 bisa makan rame-rame, kayak gitu. Iya. Jadi kembali kepada kalau ngomong harga protein itu ukurannya susah Mas, standarisasinya itu. Yang pasti hari ini Jawa Timur adalah buffer stock untuk protein, mulai dari ikan-ikanan, kemudian daging-dagingan, unggas-unggasan, telur. Kita nggak kekurangan karena kita melebihi, termasuk susu. Susu itu Indonesia 75% import Mas. Kenapa? Karena produktivitas sapi perah itu masih 25%. Gitu. Dari 25% itu 62%-nya itu teko Jawa Timur. Jadi susu Indonesia ini 62%-nya itu produktivitas Jawa Timur. Artinya kan hebat Jawa Timur ini. Betul. Tapi kan akhirnya yang dari harga untuk bisa terjangkau untuk masyarakat ke bawah, kan maksudnya dari pemerintah kan harusnya ada HET namanya, harga eceran tertinggi. Jadi bagaimana kemudian supaya tidak terjadi inflasi, barang mahal akhirnya daya belinya turun rendah, nggak bisa beli. Maka jawabannya Mas, hari ini pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu luwih tinggi dari nasional. Hari ini loh ya. Jawa Timur hari ini 5,22%, nasional 5,04%. Artinya kalau ngomong jangkauan untuk membeli protein, berarti mampu. Harusnya. Kalau menurut data BPS, kan begitu ya. Mampu karena lebih tinggi. Balik lagi ke mindset lah. Ya. Terus yang kedua, inflasi. Inflasi hari ini kita 0,17%. 0,17% itu tidak sebegitu tinggi banget sih. Itu dipicu oleh bumbu, tomat itu kemarin sekarang 20 ribuan, 16 ribu. Waktu itu kan pernah 4.000, 6.000. Itu satu sisi tentu para petani tomat ini seneng lah kira-kira gitu. Tapi itu menjadikan barang lainnya naik ternyata, termasuk berpengaruh ternyata. Termasuk cabai kecil. Cabai betul. Cabai kecil katanya sih 60. Saya belum beli bahkan sempat sampai 100.000 ya, Bu. Ya dulu, sekarang 60. 2-3 bulan lalu kan hanya 40. Iya. Untuk bawang merah. Jadi hari ini suka. Hari ini inflasi itu dipicu oleh bumbu-bumbuan Mas. Bumbu-bumbuan, tapi itu pengaruhnya kepada sektor lain yang kadang-kadang itu. Sebenarnya makanya kemudian terlalu berpengaruh juga ya. Berpengaruh. Makanya kemudian kenapa Pemprov, Pemkot se-Jawa Timur ini mengadakan beras murah, SPP dalam rangka supaya beras nggak katut, nggak kena. Dari inflasi harga bumbu-bumbuan tadi. Karena kalau sudah ngomong beras itu kena Mas, lempung orang kita ini. Akhirnya kan mahal semuanya kira-kira kayak begitu. Apalagi menjelang Nataru. Tapi kalau kembali, apakah masyarakat ada kemampuan untuk beli? Kalau dilihat dari hitungan statistiknya, lazimnya mampu. Mampu bisa ya, masih bisa ya. Statistiknya dari apa? Inflasi. Ya. Tapi kalau sudah di atas 1 ya memang agak ngos-ngosan. Tapi kita pernah di atas 3 loh ketika COVID gitu. Iya betul. Ya. Momen-momen tertentu ya Bu ya. Berarti ini yang harus dibenahi adalah mindset dari masyarakat tersebut ya Bu ya. Iya betul. Itu apakah ada ini dari pemerintah, apakah ada kayak disupport gerakan seperti itu? Ya sebenarnya hari ini eranya digital Mas, artinya wacana mindset tentang itu sebenarnya
banyak kita bisa jumpai di berbagai Platform digital ya. berbagai platform digital kan begitu ya. Tapi saya setuju kemudian melalui kepala desa, melalui posyandu, Kembali lagi ke masyarakat ya. untuk mendapatkan pengarahan ya, pembinaan, pelatihan gitu. Dan kami sendiri juga sering sih menyampaikan, kebetulan di DPR itu ada program Sulu Semiran. Sulu Semiran itu sosialisasi, seminar, talk show, workshop kayak begitu itu tuh. Kaitannya dengan pemberdayaan SDM, penguatan kapasitas, membuka mindset, sosialisasi apapun itu juga sering saya sampaikan. Berarti kembali lagi ke masyarakat sekitar ya, mungkin dari tanggung jawab dari RT RW, lurah, camat seperti itu untuk lebih mensupport warganya biar enggak kayak gini loh. Sebenarnya kalau dari harga-harga ini kita bisa kok makan sehat tanda kutip kayak gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya nih Jatim berhasil mendukung swasembada protein Ibu. Nah, manfaat apa yang bisa dirasakan langsung ke warga atau ke masyarakat? So pasti SDM kita akan semakin meningkat. Kalau sudah SDM meningkat, itu berpengaruh kepada kesehatannya akan meningkat, daya tahan tubuh akan meningkat. Kalau sudah begitu ngomong BPS, maka IPM, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur juga akan meningkat. Yang hari ini dari 38 provinsi kita masih nomor 12 loh. Oke, jauh berarti Bu ya. Itu seluruh Indonesia. Hitungan ya seluruh Indonesia. Analognya kan begini, orang yang asupan gizinya bagus, proteinnya bagus, maka kecerdasannya meningkat. Orang yang kecerdasannya logikanya seperti itu ya, meningkat, maka mampu meng-create, mampu adaptif, mampu progresif lah. Kalau sudah demikian, maka dia akan semakin sehat, kan? Semakin sehat, maka angka harapan hidupnya tinggi. Kalau sudah demikian, semakin produktif ya, Bu. Dia enggak mengandalkan pekerjaan dari orang lain, dia akan mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri, meng-create dengan kondisi kemampuan dirinya, dari potensinya untuk dieksplorasi. Kalau sudah demikian, nyambungnya adalah kesejahteraan. Kan begitu. Kalau sudah berkesinambungan. Kan ada 3 faktor nih penilaian untuk kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Iya. Nyambungnya kan begitu. Betul. Tapi kalau dari Ibu sendiri nih, seberapa yakin Jawa Timur itu bisa mendukung target nasional 2026? Optimis atau realistis? Kalau ngomong realistis, ketika negara mentargetkan swasembada, Jawa Timur sudah kedaulatan. Oke. Apa buktinya? Jawa Timur sudah buffer stock. Artinya hasil produktivitas Jawa Timur ini sudah bisa dinikmati oleh provinsi-provinsi yang lain. Oke, berarti jadi kita ini sudah berdaulat pangan, sudah berdaulat protein. Tinggal PR-nya satu, bagaimana kedaulatan ini linear dengan kesejahteraan para pahlawan pangan. Ini yang PR kita itu. Yang harus yang harus dikerjakan, harus diselesaikan. Betul. Oke. Maka kalau ditanya realistis, kita sudah bukan lagi swasembada, kedaulatan. Oke. Optimis saya. Pasti optimis. Mudah-mudahan ini bisa linear dengan kesejahteraannya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kalau ada kesempatan lagi kita akan obrol-obrol lagi. Dan juga pastinya terima kasih banyak yang sudah menyaksikan kami di Kios Koran, di podcast Kios Koran, dan semoga ini obrolan ini menjadi pandangan dan juga bisa menjadi menjadi sebuah optimisasi, sebuah motivasi juga, gak cuma sekedar didengerin aja. Saya Dede Evan Gomez, kita ketemu lagi di podcast Kios Koran selanjutnya.